Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Subahyotomo dengan NIM 811420359 dari Rombel 7 mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan analisis hukum internasional mengenai konflik Pulau Sipadan dan Legitan berdasarkan sudut pandang Malaysia. Yang pertama, penyebab awalnya. Konflik Sipadan Legitan mencuat sejak tahun 1969 ketika Malaysia dan Indonesia membahas mengenai landas kontinen. Perselisihan berawal dari perbedaan penafsiran atas Perjanjian 1891 yang dibuat dua kolonialis yakni Inggris dan Belanda untuk membagi Kalimantan. Pada awalnya kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas kedua pulau yang sedang dalam sengketa. Dalam meja perundingan, kedua belah pihak, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia, sepakat untuk menetapkan status quo atas kedua pulau tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 menyetujui Memorandum of Understanding atau MOU yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan dalam status quo, yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki, maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Namun, mulai tahun 1979, Malaysia berubah sikap dan mengambil langkah-langkah secara unilateral dengan menerbitkan peta-peta yang menunjukkan kedua pulau sebagai bagian dari Malaysia. Kemudian memberikan sejumlah izin kepada sejumlah perusahaan swastanya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Pulau Sipadan, mendirikan instalasi-instalasi listrik di pulau tersebut, hingga penangkaran penyu. Indonesia menganggap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam status quo. Kemudian yang kedua akan dibahas hal-hal yang dilakukan Malaysia atas Pulau Sipadan dan juga Legitan. Malaysia memenangkan kasus ini karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa Malaysia telah dapat menunjukkan pelaksanaan okupasi secara efektif terhadap kedua Pulau Sipadan dan Legitan, yaitu berkaitan dengan efektivitas terhadap kedua pulau tersebut. Dalam butir 132 putusan ICJ dikemukakan bahwa Malaysia menyatakan negaranya telah mengatur pengurusan penyu dan pengumpulan telur penyu. Malaysia menyatakan bahwa pengumpulan telur penyu di kedua pulau ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting selama bertahun-tahun. Selain itu, terdapat juga izin kepada sejumlah perusahaan swasta untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Pulau Sipadan, mendirikan instalasi-instalasi listrik, penangkaran burung, dan juga pembangunan mercusuar. Pada tahun 1914, Inggris Raya mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan pengambilan telur penyu di kedua pulau tersebut. Malaysia juga mengandalkan pembentukan usaha penangkaran burung pada tahun 1933. Malaysia menyebut bahwa British North Borneo Colonial Authorities telah membangun mercusuar di atas kedua pulau tersebut pada tahun 1960-an. Dan mercusuar tersebut masih tetap ada sampai sekarang dan dipelihara oleh otoritas Malaysia. Terakhir, Malaysia menyatakan adanya peraturan perundang-undangan pemerintah Malaysia mengenai pariwisata di Sipadan, dan kenyataan menyebutkan bahwa sejak 25 September 1977, Sipadan dan Legitan menjadi daerah yang dilindungi di bawah Malaysia's Protected Areas. Kemudian berkenaan dengan efektivitas yang disandarkan oleh Malaysia, Mahkamah Internasional pertama mengamati bahwa sesuai dengan konvensi tahun 1930, Amerika Serikat melepaskan klaim bahwa Amerika Serikat memiliki kedaulatan di atas Pulau Sipadan dan Pulau Legitan, dan tidak ada negara lain yang mengumpulkan kedaulatannya di atas kedua pulau tersebut, atau merasa keberatan dengan pemerintahan yang berkelanjutan oleh State of North Borneo. Kemudian lebih lanjut, Mahkamah mengamati bahwa aktivitas-aktivitas yang terjadi sebelum dibuatnya konvensi tidak dapat dianggap sebagai tindakan a little the sovereign. Kemudian karena Inggris Raya pada saat itu tidak mengajukan klaim kedaulatan atas nama State of North Borneo atau pulau-pulau terluar batas 3 Marine Lake. Karena Mahkamah beranggapan bahwa British North Borneo Colonial mempunyai hak untuk memerintah kedua pulau tersebut. Posisi yang setelah pada tahun 1907 secara formal diakui oleh Amerika Serikat, maka kegiatan-kegiatan administratif tidak dapat diabaikan begitu saja. Kemudian sebagai bukti administratif efektif kepada kedua pulau tersebut, Malaysia menyatakan bahwa ukuran yang diambil oleh otoritas North Borneo untuk mengatur dan mengendalikan tindakan pengumpulan telur penyu di Sipadan dan Legitan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang nyata di daerah tersebut pada saat itu.
Hal ini merujuk pada Turtle Preservation Ordinance 1917 yang bertujuan untuk membatasi penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu dalam wilayah State of North Borneo atau perairan wilayahnya. Mahkamah juga mencatat bahwa ordonansi dibuat dalam kaitan sistem pemberian lisensi untuk penciptaan native reserves untuk pengumpulan telur penyu dan sipadan terdaftar di antara pulau-pulau yang termasuk dalam native reserve tersebut. Malaysia mengemukakan bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Ordonansi Pelestarian Penyu 1917 berlaku setidaknya sampai tahun 1950. Dalam hal ini, Malaysia menyatakan bahwa izin yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 1954 oleh pejabat distrik Tawau memperkenankan penangkapan penyu yang sesuai dengan bagian 2 dari ordonansi tersebut. Mahkamah mengamati bahwa izin ini meliputi area yang termasuk di dalamnya, termasuk pulau-pulau Sipadan, Ligitan, Kapalat, Mabul, Dinawan, dan juga Siamil. Lebih lanjut, Malaysia menyebutkan bahwa beberapa kasus tertentu sebelum dan setelah tahun 1930, di mana ditujukan bahwa otoritas administratif telah berhasil menyelesaikan sengketa mengenai pengumpulan telur penyu di Sipadan. Malaysia merujuk pada fakta bahwa tahun 1933, Pulau Sipadan berdasarkan bagian 28 dari Ordonansi Tanah 1930 dinyatakan sebagai reserve bagi tujuan penangkaran burung. Mahkamah berpendapat bahwa baik ukuran yang diambil untuk mengatur dan mengendalikan pengumpulan telur penyu dan usaha penangkaran burung harus dilihat sebagai pernyataan tegas tentang pengaturan dan pernyataan administratif dari otoritas terhadap wilayah tersebut. Malaysia kemudian mengumpulkan fakta bahwa otoritas koloni North Borneo membangun mercusuar di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan yang lainnya di Pulau Ligitan tahun 1963, di mana mercusuar tersebut tetap ada sampai kini dan mercusuar tersebut dipelihara oleh otoritas Malaysia sejak kemerdekaannya. Malaysia berargumen bahwa pembangunan dan pemeliharaan dari mercusuar seperti itu merupakan bagian dari pola pelaksanaan otoritas pemerintah yang tepat. Mahkamah mengamati bahwa pembangunan dan pengoperasian mercusuar dan bantuan navigasi pada umumnya tidak berdasarkan perwujudan otoritas negara. Kemudian berikutnya hasil atau penyelesaian ketetapan Mahkamah Internasional. Mahkamah memberikan catatan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Malaysia, baik itu atas nama sendiri atau sebagai suksesor Inggris Raya, memang sedikit jumlahnya. Tetapi hal ini sangat beragam dan dalam karakternya, termasuk dalam tindakan-tindakan legislatif, administratif, dan juga kuasi peradilan. Hal-hal tersebut meliputi periode waktu yang panjang dan menunjukkan pola-pola penampakan kehendak untuk melaksanakan fungsi kenegaraan yang berkaitan dengan kedua pulau tersebut dalam konteks administrasi dalam lingkup yang lebih luas dari pulau-pulau tersebut. Mahkamah terlebih tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pada saat itu ketika kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan, baik Indonesia maupun pendahulunya, yaitu Belanda, tidak pernah menyatakan pertentangan atau protes. Dalam hal ini, Mahkamah memberikan catatan bahwa pada tahun 1962 dan 1963, pemerintah Belanda tidak pernah mengingatkan otoritas koloni North Borneo atau Malaysia setelah kemerdekaannya bahwa pembangunan mercusuar pada saat itu berlangsung di wilayah yang mereka anggap sebagai milik Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan dalam kasus ini dan khususnya dalam bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan atau Pulau Ligitan dan juga Pulau Ligitan berdasarkan efektivitas. Malaysia memenangkan kasus ini karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa Malaysia telah dapat menunjukkan pelaksanaan okupasi secara efektif terhadap kedua pulau tersebut, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.